Saya Iwan Lembo di media pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan SQL Union dan Subquery. Capaian pembelajaran kita pada sesi kali ini adalah mampu menggunakan perintah union dan subquery. Yang pertama-tama yaitu union. Union merupakan operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil query dengan ketentuan jumlah nama dan tipe kolom dari masing-masing tabel yang akan ditampilkan. Datanya harus sama. Jadi di sini tipe dari setiap kolom itu harus sama. Menggunakan perintah union untuk mengkombinasikan hasil result set dari dua perintah select. Contoh, select from pelanggan where alamat sama dengan Pekanbaru, union select from pelanggan where alamat sama dengan Surabaya. Jadi di sini kita menggabungkan dua buah select di mana dari masing-masing tabel memiliki kolom dan tipe yang sama dengan kondisi yang berbeda. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat di SQL-nya. Di sini saya sudah membuka SQL Server. Sekarang saya tinggal masuk ke database-nya. Saya klik database di sini. Kemudian di sini saya sudah mempunyai satu buah database namanya DB Pembelian. Di dalam DB Pembelian ini ada tabel pelanggan, ya. Nah, untuk melihat isi dari tabel pelanggan dapat kita gunakan query analyzer. Kita klik nama database-nya, kemudian kita pilih new query. Oke. Di sini kita mempunyai tabel namanya pelanggan. Untuk melihat isi dari tabel pelanggan kita gunakan perintah select. Select bintang from pelanggan. Kita jalankan. Oke. Di sini kita memiliki data pelanggan di mana terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan alamat. Nah, misalnya kita akan menggunakan perintah union untuk mengolah tabel ini, di mana alamat dari tabel pelanggan, misalnya Pekanbaru dan Jakarta, Surabaya, kita gunakan perintah union. Maka perintahnya seperti berikut. Select bintang from pelanggan where alamat sama dengan Pekanbaru. Kemudian kita gunakan perintah union select bintang from pelanggan where alamat sama dengan Surabaya. Ya, jadi perintah yang kita gunakan di sini adalah perintah union, di mana kedua tabel ini sama dan memiliki tipe kolom dan tipe data yang sama. Nah, kalau kita jalankan perintah ini, kita blok, kemudian kita klik kanan, kita jalankan gunakan execute. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi, dia akan menampilkan data-data pelanggan di mana alamatnya sama dengan Pekanbaru dan Surabaya. Oke. Selanjutnya adalah union. Ini ada dua jenis, yaitu union dan union all. Pada perintah union, data yang sama akan ditampilkan satu kali saja, namun pada union all,
data yang sama akan tetap ditampilkan. Jadi ada dua jenis union, ada yang menggunakan union saja dan ada yang menggunakan union all. Pada union, semua data yang sama tidak akan ditampilkan, tetapi pada data union all, semua data akan ditampilkan. Nah, perintah untuk union sama seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya, sedangkan untuk union all, perintahnya seperti ini. Jadi select nama data from data baru where status sama dengan OK. Union all, select nama data from data lama where status sama dengan OK. Oke, kita kembali ke contoh kita sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah union all. Bedanya nanti di mana ya? Oke, baik, kita gunakan SQL ini untuk memberikan perbedaan antara union dan union all. Ya. Misalnya saya akan menampilkan kolom nama pelanggan, email, dan alamat. Jadi select nama pelanggan, email, alamat from pelanggan, union. Yang pertama kita lakukan gunakan perintah union dulu, kemudian select nama pelanggan, email. Di sini nama kolomnya harus sama, from pelanggan. Kita kasih kondisi where alamat sama dengan Surabaya. Di atas juga kita kasih kondisi where alamat sama dengan Pekanbaru. Oke, jadi di sini contoh yang kedua ini adalah kita menggunakan union untuk menampilkan kolom-kolom tertentu di dalam sebuah tabel pelanggan. Nah, kenapa kita tidak menggunakan asterisk di sini? Karena kita mau membedakan antara union dan union all. Dikatakan bahwa pada union all, maka data yang memiliki record yang sama tidak akan ditampilkan, hanya satu kali ditampilkan. Nah, sementara di tabel yang kita punya, di situ ada nama pelanggan yang sama, yaitu ID pelanggan P003 dan P009 ya. Kita mau buktikan apakah di situ nama pelanggannya Hasan, apakah Hasan nanti akan ditampilkan dua kali atau satu kali saja dengan menggunakan perintah union. Oke, kita lihat dulu, kita jalankan seperti ini. Oke, di sini akan ditampilkan data pelanggan, yaitu mengenai nama pelanggan, email, dan alamat. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa nama pelanggan Hasan itu ada dua record di dalam database. Dengan menggunakan perintah union, maka hanya ditampilkan hanya satu kali, yaitu Hasan. Nah, bagaimana misalnya kita menggunakan perintah union all? Oke, kita copy saja perintah ini. Kita tambahkan union all. Ya. Kita jalankan perintahnya. Nah, di sini
Hasan ditampilkan sebanyak 2 kali. Ya, jadi jelas di sini bahwa pada saat kita menggunakan perintah union all, maka jika ada nama data yang memiliki data yang sama, maka akan ditampilkan sebanyak 2 kali. Ya, ditampilkan semuanya. Jadi berbeda dengan menggunakan perintah union. Nah, kalau menggunakan perintah union, maka data yang sama hanya ditampilkan 1 kali saja. Sedangkan pada union all, semua data ditampilkan. Oke, itu perbedaan antara union dan union all. Selanjutnya, kita masuk ke subquery. Subquery atau inner query atau nested query adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam klausa where. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Subquery dapat digunakan dengan select, insert, update, dan delete statement bersama dengan operator seperti sama dengan, kecil, besar, besar sama dengan, kecil sama dengan, in, between, dan lain-lain. Ada beberapa aturan yang subquery harus mengikuti, yaitu subquery harus tertutup dalam tanda kurung. Sebuah subquery hanya dapat memiliki 1 kolom pada klausa select, kecuali beberapa kolom yang di query utama untuk subquery untuk membandingkan kolom yang dipilih. Order by tidak dapat digunakan dalam subquery, meskipun permintaan utama dapat menggunakan order by. Group by dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sama seperti order by dalam subquery. Subquery yang kembali lebih dari 1 baris hanya dapat digunakan dengan beberapa value operator seperti operator in. Nah, sintak daripada subquery adalah seperti berikut. Select column name, ya, from tabel 1 atau beberapa tabel, where column name, kemudian operator dalam kurung select column name from tabel where kondisi, ya. Misalnya kita mempunyai data stub seperti ini. Nah, kita akan menampilkan data stub dengan menggunakan subquery, di mana kita menampilkan data-data stub di mana salary-nya misalnya besar dari 4.500 US dollar. Ya, jadi di sini nanti kita akan menggunakan perintah subquery dengan data ini, ya. Nah, maka perintah yang akan kita berikan contoh misalnya seperti ini, yaitu select bintang from stub where ID in, select ID from stub where salary besar dari 4.500. Oke, kita demonstrasikan perintah ini. Jadi di sini kita sudah mempunyai data tabel namanya stub. Pertama-tama kita mau lihat isi dari tabelnya dulu. Select bintang from stub. Oke. Nah, di sini kita mempunyai ada 7 data stub. Nah, kita diminta untuk menampilkan data stub, informasi data stub, di mana salary-nya besar dari 4.500 menggunakan subquery. Jadi perintahnya sebagai berikut. Select bintang from stub where ID, ya, nama feednya in, kemudian kita bikin subquery, ya. Di sini subquery-nya adalah select bintang from stub
where salary besar dari 4.500 ya. Jadi di sini kita akan menampilkan data staff di mana ID-nya ya. Jadi ini adalah kondisi dari query utama. ID-nya ada di antara select bintang from staff where salary 4.500. Jadi di dalam subquery ini ada sejumlah data staff ya. Jadi di sini hanya satu kolom yang diperbolehkan diambil sebagai kondisi di dalam subquery. Jadi select ID ya. Tidak boleh menggunakan asterisk di sini. Jadi maksudnya adalah kita akan menampilkan seluruh data staff di mana kondisinya ID ada di antara ini, di antara data yang ada dalam subquery. Ya, jadi kalau kita jalankan khusus perintah yang ini, ya, sebelum kita jalankan query utamanya, kita jalankan dulu perintah subquery-nya. Select bintang, select ID from staff where salary besar dari 4.500, maka kita akan mendapatkan ada 3 buah ID. Nah di sini waktu kita jalankan query utama ini dengan kondisinya mengambil subquery, maka hasilnya seperti ini. Kita klik kanan, execute. Oke, jadi ini adalah data staff yang memiliki gaji lebih besar dari 4.500 ya. Jadi ada 3 orang staff yang dimana gajinya lebih besar atau salary-nya lebih besar dari 4.500 ya. Jadi select bintang from staff where ID in select ID from staff where salary. Nah, selain perintah in, kita juga bisa menggunakan perintah sama dengan, besar sama dengan, kecil sama dengan, besar, kecil sama dengan, kecil, atau between, tergantung dari kondisi kasus yang akan kita buat. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah belajar mengenai perintah union, dan yang kedua adalah subquery ya. Dengan contoh-contoh yang kita sudah buat sebelumnya, saya berharap teman-teman dapat memahaminya dan dapat diaplikasikan di dalam pengolahan database yang teman-teman lakukan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.